34 ya. Sampai 44. Ya, ini sebenarnya menyambung dengan ayat sebelumnya yang kemarin telah dibacakan ya. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun waj'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun wa ayatul lahum wa ayatun dan salah satu dan tanda-tanda kekuasaan Allah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah lahum bagi kaum kafir Makkah alal basi atas kebangkitan atas dibangkitkan ya hari bangkitkan. Ini lafaz wa ayatul lahum itu khabaru muqaddam ya khabar yang didahulukan dari mubtada yaitu al-ardul maitah ahyainaha. Al-ardu yaitu bumi al-maitah yang mati bitakhfifi wa tasydid dibaca secara ringan bisa juga dengan tasydid. Jadi dibaca al-maitah atau al-mayyitah. Ahyainaha yang kami hidupkan bumi itu yang mati itu bil ma'i dengan air. Nah ini lafaz dari al-ardu al-maitah sampai ahyana itu sebagai mubtada dari khabar muqaddam. Wa akhrajna dan kami keluarkan minha dari bumi itu habban biji-bijian kal hintati seperti biji gandum. Nah sekarang masuk ke halaman ketiga tadi. Faminhu yakulun maka dari biji-bijian itu yakuluna mereka makan ya mereka pada memanfaatkannya untuk makanan. Nah kita mulai ayat 34 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna fiha jannatin dan kami telah menjadikan fiha di bumi yang mati itu ya jannatin kebun-kebun. Bisa taini ya, artinya kebun-kebun atau ladang min nakhilin dari ladang pohon kurma wa anabin dan pohon anggur wa fajjarna dan kami pancarkan fiha di dalam bumi yang mati itu minal uyun mata air ai ba'dua atau sebagian dari mata air itu ya ada sungai macam-macam ya liyakulu supaya mereka bisa makan min samarihi dari buah-buahan ya buah-buahan yang tumbuh dari bumi. Nah min samarihi ini bi fathataini wa bi dhammataini. Jadi bisa dibaca samarihi atau bisa juga sumurihi bi fathataini wa bi dhammatihi. Ai samaril madkur yaitu buah-buah yang telah disebut tadi ya nakhil dan a'nab. Nakhil itu artinya kurma, a'nab itu artinya anggur. Mana tadi ya? Min nakhil wa ghairihi al-madhkur min nakhil wa ghairihi yaitu pohon kurma wa ghairihi dan selainnya. Selain pohon kurma ya tadi ada pohon anggur. Di halaman ketiga. Wa ma amilatu aydihim dan apa-apa yang tidak tumbuh ya amilat yang tidak dikerjakan yang tidak mengerjakan aydihim ya tangan-tangan mereka ai lam ta'mal as-sumur maksudnya ada juga buah-buahan yang tumbuh dengan sendirinya tanpa ada yang mengelola ya seperti ya, sawah ya, padi jagung itu kan ada petani yang sengaja menanam kemudian berbuah, menanam padi, menanam jagung, menanam buah-buahan. Tapi di tempat lain ada juga yang tanaman itu tumbuh dengan sendirinya dan berbuah dengan ya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ai lam tu'mal sabr. Afala yashkurun maka kenapa mereka tidak bersyukur akan hal itu? Bersyukur bahwa Allah itu telah
menumbuhkan ya tanaman-tanaman dan kebun-kebun ya yang mereka kelola. Afala yashkurun, kenapa mereka tidak mau bersyukur terhadap an'amahu ta'ala alaihim, yang mana Allah telah beri nikmat ya, Allah Ta'ala telah beri nikmat alaihim kepada mereka. Subhanalladzi khalaqal azwaja, subhanalladzi maha suci zat yang khalaqa yang telah menciptakan, al azwaja menciptakan semuanya itu berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja, semuanya berpasang-pasangan, ay al asnaf. Ya, al asnaf. Ini maksudnya ya segala jenis itu berpasang-pasangan. Kullaha, semuanya. Mimma tumbitul ardu, mimma tumbitul ardu, dari sesuatu yang tumbitu yang menumbuhkannya, yaitu apa? Al ardu, bumi ya. Minal hububi wa ghairiha, dari biji-bijian dan selainnya, begitu. Wa min anfusihim, dan juga dari jiwa mereka sendiri. Minaz zukuri wal inasi, yaitu dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Ya, kalau hewan berarti dari jenis pejantan, wal inasi, dan juga jenis betina. Nah, gitu Pak. Wa mimma la ya'lamun, dan dari hal apa yang tidak mereka ketahui. Minal makhluqati al-ajiba al-gharbiyah ya, dari makhluk-makhluk yang menakjubkan, al-gharbiyah yang aneh gitu. Jadi ini ayat itu saling menyambung ya, berkaitan Pak ya. Jadi subhanalladzi khalaqal azwaja, maha suci zat yang menciptakan segalanya itu berpasang-pasangan. Ya, karena ada laki-laki, ada perempuan. Halaman ketiga Pak. Karena halaman ketiga. Wa ja'alna, yang paling ujung kanan atas. Ya, halaman ketiga dimulai. Ya, yang dimulai yang ini. Sekarang masuk ke subhanalladzi. Berarti di baris kedua dari atas yang paling ujung ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja al asnafa kullaha mimma tumbitul ardu ya, minal hububi wa ghairiha, jadi dari biji-bijian dan selainnya ya, selainnya itu. Wa min anfusihim, dan dari jiwa mereka, minaz zukuri wal inasi, dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Itu kalau manusia. Kalau hewan berarti ya jenis pejantan dan jenis betina. Ya, hewan yang terlihat kasat mata oleh kita tuh ya ada banyak sekali ya, ada sapi, kerbau, kambing, unta, segala macam. Nah, itu yang terlihat oleh kita, dan juga wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang tidak diketahui ya, yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Ya, itu ya, minal makhluqatil ajibah al-gharbiyah. Jadi dari makhluk-makhluk yang menakjubkan, yang al-gharbiyah, yang aneh-aneh gitu, yang tidak kita ketahui. Nah, itu pernyataan atau ayat Al-Qur'an yang mensucikan Allah, menyatakan bahwa ya Allah itu zat yang maha suci ya, subhanallah. Jadi subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dalam ayat lain contohnya apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi ya. Itu lafaz-lafaz atau ayat-ayat yang menegaskan ya Allah itu maha suci. Allah zat yang
apa namanya, segala sesuatu ya, menguasai segala sesuatu. Nah, itu tentang ayat ya, Allah. Apa tanda-tanda kekuasaan Allah. Baik. Selanjutnya ayat berikutnya, wa ayatul lahum, dan diantar ya, dan tanda-tanda kekuasaan lahum bagi mereka kaum kafir Makkah. Ya, bagi annas, bagi manusia. Wa ayatul lahum, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah lahum bagi manusia itu adal qudratil azimah, ya, atas kekuasaan yang agung, yaitu apa? Al-lailu, malam hari. Naslahu, yang kami coplok ya. Naslahu itu kami kelupas gitu. Naslahu itu maknanya tuh kayak dicoplok gitu sih. Seolah-olah itu dikelupas. Ai nufasilu, kami fisahkan, minhu, dari malam hari itu, an-nahara, siang, faida hum mudlimun. Faida hum mudlimun, ini asal bahasa Arabnya itu faidan. Jadi faidan, maka seketika itu, nah, jadi kita membacanya faida hum, maka seketika itu manusia itu mudlimuna, dalam kegelapan. Ai maksudnya dakhiluna fi zulam, yaitu masuk dalam kegelapan. Jadi begitu masuk malam hari, ya dakhiluna fi zulam, ya masuk dalam kegelapan. Kita itu ya alhamdulillah sekarang ada teknologi listrik ya. Bayangkan kalau dulu itu hanya mengandalkan cempor. Iya, dari minyak ya, dari api pencahayaannya. Ya manusia tidak berdaya sama sekali begitu datang malam hari. Wasyamsu tajri, dan matahari itu berjalan atau beredar, ila akhirih, ya, ila akhirih itu maksudnya sampai ke lafaz akhir ayat ya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Nah, itu sampai lafaz itu ila akhirih, ya, itu min jumlatil ayah, dari jumlah lafaz ayatul lahum. Jadi apa namanya, seperti au ayatun ukhra, ya, atau tanda-tanda yang lain, tanda-tanda kekuasaan yang, yaitu wal qamaru kazalika. Karena ayat setelahnya itu ada wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Nah, itu ini maksudnya Imam As-Suyuti itu menjelaskan bahwa wa ayatul lahum itu ya ada malam hari. Kemudian selain itu ada matahari. Kemudian selain itu juga ada bulan. Nah, penjelasannya wasyamsu tajri, dan matahari beredar, limustaqarrillaha, di dalam garis edarnya, ai ilaihi la tatajawazu. Ya, itu jadi matahari itu ini penafsiran ulama yang zaman dulu Pak ya. Limustaqarrillaha itu yang terlihat oleh kasat mata itu kan matahari terbit dari timur kemudian tenggelam di barat. Jadi menafsirkannya itu limustaqarrillah, beredar ya, maksudnya berjalan. Karena lafaz yang digunakan adalah tajri. Ya, tajri itu artinya berjalan. Ya, matahari itu berjalan di garis peredarannya. Jadi seolah-olah karena terbit dari apa? Terbit dari timur, kemudian tenggelam di sebelah barat. Begitu. Tajri wasyamsu tajri li mustaqarrillaha. Nah, kemudian berkembang penafsirannya, matahari itu karena tajri karena maaf. Ada sempat yang memahamkan bahwa bumi itu yang dikelilingi oleh matahari, karena ya matahari mengelilingi bumi itu karena jelas matahari berjalan dari timur ke barat.
Tapi secara ilmu pengetahuan kan itu terbantahkan bahwa ternyata geosentris itu apa namanya tidak benar. Yang benar adalah heliosentris, yaitu matahari yang jadi pusat, yang yaitu apa namanya bumi yang mengelilingi matahari. Nah tajri di sini maksudnya apa tajri Pak? Tajri li mustaqarrillah. Tajri di sini ya berjalan, ya peredaran garis edar matahari itu garis semu matahari. Apaan kemarin saat bulan Desember, Januari, ya tete seolah-olah ada di selatan kan. Bayangannya kan kelihatannya beda. Coba kita amati di rumah kita ya, pencahayaannya itu asalnya datang dari mana gitu. Terus sekarang mulai bergeser nanti di bulan Juni geser lagi. Ya kan? Nanti di bulan September geser lagi ke tengah, balik lagi ke Desember. Nah itu apa bergeser-geser peredarannya. Nah itu yang salah satu ya menunjukkan bahwa ya matahari berjalan di garis edarnya. Nah kalau dikaitkan dengan ilmu pengetahuan astronomi ya Pak ya. Jadi kesatuan galaksi matahari bumi itu sebenarnya berputar juga Pak. Jadi selain apa namanya bumi berotasi ya, bumi itu ada bulan yang berputar ya, makanya setahun terjadi gerhana 2 kali yang kita amati itu. Gerhananya kalau enggak gerhana matahari, gerhana bulan, tergantung kita berpapasannya pas malam hari atau pas siang hari. Karena muter. Dan itu kalau dikalkulasi itu kisaran terjadi di bulan April atau awal Mei, akhir April atau awal Mei, dan akhir Oktober atau awal November. Proses terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan, karena bulannya muter gitu Pak, muter. Di samping bumi berotasi, ada bulan yang mengelilingi bumi. Ya, nah nanti yang tadi dibahas, insya Allah kan nanti ada gerhana matahari tanggal 20 yang menunjukkan konjungsi antara matahari, bulan dan bumi, matahari dan bulan ya urutannya bumi, bulan, matahari lah. Jadi namanya gerhana matahari berarti terjadi di siang hari, di siang dan pancaran matahari ketutup sama bulan. Kalau gerhana bulan ya kalau gerhana bulan kita bisa melihat ininya dengan kasat mata tanpa perlu bantuan kacamata. Itu berarti pantulan cahaya matahari kehalang oleh bumi. Iya kan apa namanya? Ya bulan, ya matahari. Ya. Biasanya kali kelihatan caang ya, ketinggal caang pas bulan purnama kelihatan terang. Itu kan karena enggak kehalang sama bumi. Nah, kalau buminya ada satu garis kan jadi ada bayangan bumi. Ya, gitu. Itu kan kalau sekarang bentuk sabit itu karena mengelilingi itu. Karena proses mengelilinginya bulan. Nah, bumi rotasi, bulan muterin bumi, ini mengelilingi matahari selama 1 tahun. Dan ternyata kesatuan matahari, bumi, bulan itu juga berputar. Ya, berputar di dalam satu kesatuan galaksi namanya. Ya lanjut dulu Pak, ini sebelum penjelasan tentang lanjutan tentang gerhana. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Zalika taqdirul aziz. Zalika yang demikian itu ya ai jarru biha. Taqdirul aziz itu kekuasaan atau tanda-tanda kekuasaan al-aziz zat yang maha perkasa fi mulkihi dalam kerajaannya. Al-alim yang maha mengetahui bi khalqihi terhadap ciptaannya.
Wal qamaru. Nah, ini sini kan biasanya kita bacanya wal qamara ya. Itu birrafi wan nasbi. Jadi bisa dibaca dhammah, bisa juga dibaca fathah. Jadi bisa dibaca wal qamaru qaddarnahu manazila, bisa juga dibaca wal qamara qaddarnahu manazila. Adapun kalau dibaca wal qamara itu wan nasbu wa huwa mansubun bi fi'lin yufassiruhu ma ba'dahu. Itu nasabnya, kalau nasab berarti kan dibaca fathah. Ya, dibaca fathah. Itu karena apa? Bi fi'lin yufassiruhu, karena fi'il yang menafsirkannya, ma ba'dahu setelahnya, yaitu lafaz qaddarnahu. Ya, yaitu kami telah mentakdirkan ya bulan itu min haitsu sayara, min haitsu siri. Jadi kami telah mentakdirkan bulan itu manzilahnya. Nah, ini manzilahnya itu yang kita kenal ya, bulan itu dari bentuk tadinya tidak ada, kemudian bentuk sabit ya, kemudian semakin besar menjadi setengah purnama. Setengah purnama biasanya tanggal berapa, Pak? 7 ya, tanggal 7 atau 8 ya. Nah, kemudian semakin besar cembung sampai bentuk sempurna purnama. Itu tanggal ya 13, 14, 15 atau 14, 15, 16. Itu semua gitu. Karena kita itu pokoknya kita wujud melihat bulan purnama itu tuh pada mulainya sebenarnya full moon-nya itu tanggal 14. Makanya kemarin penjelasan apa? Lafaz Toha itu dinisbatkan atau ditafsiri. Toha itu nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Karena mufassirnya itu begini. Kan Quran surat Toha ma anzalna alaika litashqa. Ma anzalna alaika, kaknya itu tidaklah kami menurunkan kepadamu. Mu-nya itu siapa? Ya Nabi Muhammad. Ya. Nah, terus yang para mufassir itu menerjemahkannya begini. To itu 9, ha itu 5. 9 dengan 5 14. 14 itu ya itu tampaknya bulan purnama. Karena Rasulullah itu ya anta syamsun anta badrun. Rasulullah itu bagaikan Rasul itu ya bagaikan ya laksana matahari dan rembulan yang menyinari kehidupan manusia, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi rahmatan lil alamin ya, kasih sayang bagi alam semesta. Nah, jadi manzilah bulan itu dari sabit kemudian menjadi separuh purnama sampai full moon dan kembali berkurang lagi separuh purnama dan kembali ke cekung lagi bentuk cekungnya. Karena di sini ya manazila itu sama niatan wa isyirin 28 manzilan ya 28 manzilan itu ya bentuknya fi saman wa isyirina lailatin itu 28 malam min kulli syahrin wa yustataru lailataini, dan dikira-kira itu ada 2 malam ingka nasyaru salasina yauman ya, dikira-kira ada 2 malam tambahan jika 1 bulan itu ada 30 hari. Walailatan ingkana tis'atun wa ishrin. Ingkana tis'atan wa ishrina yauman. Dan dikira-kira jadi 29 apabila jumlah hari dalam sebulan itu ada 29. Dikira-kira tambahan 1 malam. Jadi manazila ditafsiri itu sebagai 28 manzilah. Ya 28 manzilah.
mulai dari fase kegelapan sampai kembali ke kegelapan lagi gitu. Fase tidak terlihat bulannya, kemudian mulai muncul bulan sabit, setengah purnama sampai purnama, kembali setengah purnama lagi, kembali sabit lagi, dan ke fase kegelapan lagi. Nah tambahannya itu bisa 2 hari, kalau dalam sebulan itu ada 30 hari, atau tambahannya 1 hari jika dalam sebulan itu ada 29. Ya. Hatta ada, sampai bulan itu kembali fi akhirin manazili, fi akhiri manazilihi, sampai bulan itu kembali di akhir manzilahnya, ya, fi ra'il ain, ya, dalam pandangan apa, mata. Kal urjunil qadim, seperti urjul qadim itu ya seperti apa, busur ya, lengkungan ya, seperti lengkungan yang semula, karena awalnya itu bentuknya sabit dan kembali ke seperti sabit lagi, seperti yang kita lihat saat ini Pak ya. Kalau tadi malam apa itu jelas sekali, cuaca cerah sehingga bulan itu tampak terang. Cirinya itu akhir bulan apa Pak? Bulan sabitnya ketinggal setelah jam 12 malam atau saat waktu subuh. Kalau awal bulan, bulan sabitnya kelihatannya pada maghrib atau isya gitu. Oh, kalau bulan munculnya pada maghrib atau isya itu berarti masih awal bulan keneh gitu. Kan berangsur-angsur semakin memasuki fase tengah bulan, teteh bulan purnama kelihatan sepanjang malam kan, dari pada maghrib sampai subuh. Nah begitu fase mulai paruh akhir bulan atau di pekan akhir bulan, ya minggu ketiga ada di fase akhir bulan itu, bulan sabitnya kelihatannya di malam hari, mulai dini hari sampai ke waktu subuh itu. Paham ya Pak ya? Ai kal urjunil qadim, ai ka'audish syamarihi idza idza mana tadi sampai mana ya? Astagfirullah. Aduh. Tunduh. Minum bala. Fa innahu fa innahu yaraqa wa yattaqa wa yashfir. Oh iya iya. Jadi seperti begini Pak. Ya karena bulan itu ya tadi bentuknya sabit, kemudian fa innahu yaraqa wa yattaqawasu wa yashfir. Dan apa setengah sempurna ya balik lagi gitu, seperti itu Pak. Itu penjelasan. Nah, ini di sini lanjutannya, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara. Ya. La syamsu matahari ya, tidak mungkin yang bagi laha ayashalu ayashahu laha, bagi bulan, an tudrikal qamara, untuk mendahului bulan. Fatajma'u ma'ahu fil lail, fatajtama'u ma'ahu fil lail, dan matahari apa namanya, matahari ya, ma'ahu menyertai bulan, fil laili dalam satu malam. Dan juga walal lailu sabiqun nahari, dan juga malam hari itu menjadi pendahulu siang. Wala yati qabla inqidaihi, ya. Fala yati qabla inqidaihi. Dah titik di situ. Dah titik. Jadi maksudnya itu Pak, ini yang bagi sebagian kalangan ya, terutama saudara kita di apa namanya lingkup Muhammadiyah, menjadikan dasar hujjah ayat ini sebagai patokan. Manakala konjungsi itu terjadi siang hari, maka maghribnya sudah masuk awal bulan baru. Itu menurut kriteria mereka. Tapi patokan yang dipegang oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Mabim itu berarti apa? Kepada Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura,
sudah mensepakati bahwa kita itu punya kriteria tinggi bulan itu minimal berapa derajat, minimal 3 derajat. Tinggi bulan minimal 3 derajat, yang mana itu imkan, mungkin di ru'yat, mungkin bulan akan terlihat. Ya, di lingkup Muhammadiyah itu istilahnya adalah wujudul hilal. Wujudul hilal. Ini saya jelaskan, saya tidak bermaksud membeda-bedakan, tapi biar Bapak paham kenapa ini begini, kenapa ya. Karena sifatnya ini untuk pengetahuan, ya Pak ya. Nah, jadi di lingkup Muhammadiyah itu pokoknya kalau konjungsi terjadi di siang hari sebelum matahari terbenam, ya maka maghribnya akan masuk awal bulan baru. Makanya sejauh hari mereka sudah mengumumkan bahwa nanti tanggal 20 karena sudah konjungsi di siang hari, sabaraha lamanya atau pokoknya berapapun tinggi derajat bulan karena sudah terjadi sebelum maghrib pada tanggal 20, maka mereka berkeyakinan tanggal 21 itu sudah masuk awal bulan Syawal gitu. Nah, tapi di lingkup kesepakatan Mabim ya, Menteri Agama tadi ya, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura sudah mensepakati jika tinggi bulan masih kurang dari 3 derajat berarti belum mungkin diru'yat. Dengan dasar apa? Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Dengan dasar itu berpuasalah karena kalian melihatnya, wa aftiru birliru yati karena, dan berbukalah karena kalian melihat hilal. Nah, ini ada yang berpatokan kriterianya itu ru'yat mutlak. Contohnya yaitu negara Bangladesh. Bangladesh itu ru'yat mutlak sehingga kemarin pada tanggal 22 tanggal 22 mereka itu ru'yat dan tidak melihat, jadi mereka tidak mulai tanggal 23 Maret puasanya, tapi malah mulainya tanggal 24 Maret. Nah, ini Pak. Dan ini kalau kita kembalikan lagi ke tafsir-tafsir kitab kitab-kitab tafsir lama ya. Contohnya di Ibnu Katsir, ini saya pernah baca baca penafsiran ayat ini Pak dari kitab Ibnu Katsir tentang matahari bulan ya, manzilah bulan. Jadi orang Arab zaman dulu itu patokan harinya atau mendefinisikan harinya itu per 3 hari Pak, per 3 hari. Oh, 3 hari ini fase kegelapan. Ya benar kan, di awal bulan fase kegelapan itu tanggal 29, 30 atau 1 atau mulai tanggal 28 tuh. Jadi biasanya kita itu melihat bulan sabit terakhir itu pas malam 27 Pak, itu Pak. Pas tanggal 27 Hijriyah, tanggal 27 bulan Hijriyah. Itu biasanya kita melihat fase bulan terakhir itu di situ. Dan setelah itu udah kayak nggak ada dicari itu, nggak, paling ada itu kelihatan tipis sekali. Yang kadang mata kita sudah tidak mampu melihatnya. Nah, jadi fase kegelapan itu 28, 9, 1 atau 29, 30 tanggal 1 awal bulan. Itu namanya fase kegelapan. Nah, mulai berikutnya itu ada fase terang, mulai kelihatan sabit itu setiap 3 hari, kemudian sampai ke tusa itu karena fase 3 berikutnya itu di tanggal 9. Oshar itu fase keempatnya, yaitu karena diawali hari ke-10, 10, 11, 12. Nah, kita mengenal istilah apa? Al-bid.
atau ayamul bid, ya ayamul hari-hari putih. Nah itu karena hari-hari putih itu 3 hari fasenya, 13, 14, 15 atau 14, 15, 16 gitu Pak. Ya, termasuk jadi penamanya per 3 hari. Makanya ya jangan heran istilahnya, nggak usah heran atau tidak perlu heran kalau setiap tahun atau ya bahkan setiap tahun itu biasanya awal Ramadan dan awal Syawal itu ada memungkinkan ada 3 definisinya. Biasanya kan dari kalangan apa namanya itu Naksabandiyah. Naksabandiyah itu patokannya aneh lagi. Patokannya kalau ada pasang gitu, oh itu berarti sudah masuk awal bulan baru. Mereka patokannya dengan air pasang. Karena saat matahari, bulan dan bumi, matahari dan bulan itu dalam satu garis, itu air pasang lautnya kenceng. Dan memang benar Pak, karena gaya tarik gravitasi bulan itu kenceng bersamaan dengan matahari sehingga air laut itu mengalami pasang ya, naik ya, permukaan air laut itu naik. Nah itu di lingkup Naksabandiyah itu menjadikan dasar penentuan awal bulan. Sehingga kadang memang ada 3 hari definisi, ya benar ya. Ya contoh saja, misalkan ya ya kita kan perkiraannya ini yang lingkup Muhammadiyah tanggal 21 April lebarannya. Terus pemerintah tanggal 22 April. Bukan tidak mungkin nanti ada yang mengumumkan lebaran tanggal 23 April. Kalau misalkan contohnya Bangladesh tadi yang menggunakan sistem ru'yat mutlak. Itu Pak. Nah bicara tentang tadi ya tentang masalah ru'yat hilal, ini kita masuk diskusi lagi tentang gerhana, informasi gerhana matahari yang insya Allah diperkirakan tanggal 20 April. Nah fase gerhana itu mulai cangke oyong nyandar. Ini Pak, sekarang ini ada buletan Mbak ya. Ini ada buletan yang misalnya matahari yang terlihat oleh kita nih, itu ya. Terus ada bulan bergerak, ya ada bulan bergerak inilah yang gini. Nah seketika ini mulai tek gitu, ya cekungan bulan di sini dengan lengkungan matahari sini bertemu, itu berarti sudah gerhana. Ya, kan ini bergeser terus gini ya Pak ya. Terus geser sampai begini kan. Sampai ujung dan ujungnya itu misah gitu kan. Ya Pak ya. Nah, ini fase dari ini bergeser ke sini sampai ini misah lagi, itu tuh durasinya kira-kira 5 jam. Lama Pak. Ya. Ini tadi saya lihat infonya dari NASA bahwa mulai kontaknya itu jam 8:30 pagi. Kontak antara cekungan bulan dengan cekungan matahari 8:30 pagi. Tek. Nah, puncak gerhananya itu atau greatest eclipse istilahnya. Puncak gerhananya itu jam 11. Tepatnya tadi saya cek 11.16. Jam 11:04 kira-kira. Dan kemudian ini kan terus bergeser terus gini kan, bergeser sampai geser lagi itu. Nah, ini selesainya jam 13 lebih sekian, ya hampir jam 2. Ya dari hitungannya dari 8:30 sampai ke hampir jam 2 itu berarti berapa? 5 jam Pak ya. 5 jam. Makanya di sini kalau mau mengadakan sholat gerhana
baiknya mulai jam 10 takbirannya, sampai setengah 11 mulai sholatnya, terus dilanjut ke khutbah sholat gerhana sambil sekalian nyambung sholat duhur. Nah, itu pas terjadinya puncak gerhana tadi hari Kamis. Kalau matahari istilah itu khusuf ya, gerhana matahari. Sampai mana matahari? Oh, wa kullun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullun fi falakin yasbahuna. Wa kullun ya tanwinuhu ya, tanwinuhu itu tanwinnya lafadz kul itu iwadun anil mudhaf ilaih. Jadi salah satu bagian dari mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya lafadz minasyamsi wal qamari. Jadi lafadz asyams wasyamsu wal qamari ya, wan nujum. Jadi mudhaf ilaih dari lafadz asyamsu wal qamaru wan nujum, dan juga bintang. Ya di benda langit itu ya ada matahari, ada bulan, ada bintang. Dan dengan hal itu, dengan adanya acuan ya, rujukan matahari, bulan dan bintang, fi falakin yasbahuna, setiap kapal itu mustadirun yasbahuna itu yasbahun ya, berjalan ya, ay yasiruna maksudnya berjalan, nazalu manzilatal uqala, iya. Jadi mereka itu ya berjalan dengan patokan. Jadi Pak, kalau Bapak melihat sejarah ada GPS itu dari mana gitu? GPS itu apa? Satelit untuk posisi ya, penentuan posisi dan kecepatan. Itu sejarahnya dari mana? Sejarahnya dari ilmu perkapalan Pak. Ilmu perkapalan itu dulu orang itu merujuknya bintang kejora atau bintang utara. Ya, bintang utara yang tampak di utara terus. Jadi mereka dengan patokan bintang utara itu bisa mengetahui posisi kapal itu ada di mana, sehingga bisa kembali ke pelabuhan semula. Berangkat dari pelabuhan satu titik tertentu kembali ke pelabuhan semula ya, mereka acuannya dari matahari dan bintang ya, matahari, bulan dan bintang. Wa kullun fi falaki yasbahun. Dah di situ. Jadi kan mulai dari wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun, ya, terus dan seterusnya. Kemudian ada lagi wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum mudlimun, dan seterusnya sampai penjelasan matahari dan bulan. Dan di sini sekarang ada lagi wa ayatul lahum, wa ayatul lahum, dan tanda-tanda kekuasaan Allah lahum bagi annas, bagi manusia itu, ala qudratina, yaitu atas kekuasaan kami itu, bahwasanya anna sesungguhnya kami, yaitu sesungguhnya Allah, hamalna dzurriyyatahum itu menyelamatkan, zurriyatum keturunan mereka, wa fi qiraatin zurriyatihim, bukan dzurriyyatahum, wa fi qiraatin dzirrayaihim, ya, dzurriyaihim dalam satu baca itu dzurriyaihim itu keturunan mereka, ai abaihim al usul, yaitu nenek moyang mereka yang terdahulu, fil fulki di dalam kapal, ai safinati Nuh, yaitu kapalnya Nabi Nuh, al mash'un ai al mamlu'i, ya, fil fulkil mashhuni di kapal yang penuh ya, yang penuh dengan muatan, mamlu. Ya. Salah satu tanda kekuasaan Allah itu Allah menyelamatkan nenek moyang mereka, yaitu para pengikutnya Nabi
Nuh. Ya, bayang Pak kalau zaman Nuh itu dibinasakan semua, nggak ada pengikut Nabi Nuh, ya sudah nggak ada generasi selanjutnya. Ya Pak ya. Karena eh, apa namanya? Ya menurut satu riwayat ya, kalau dikaitkan di dalam kisah-kisah kenabian, itu nabi yang benar mulai dikatakan rasul ya, seorang utusan yang memenuhi kriteria atau ada istilahnya itu persyarat rasul. Rasul itu kan menyampaikan, itu ya Nabi Nuh ya. Inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka. Nah, ya kan, sesungguhnya kami mengutus Nabi Nuh ya kepada kaumnya, yang mana kaum Nabi Nuh itu sampai menanam pohon, disuruh menanam pohon dulu, kemudian sampai besar, terus setelah itu dari kayu-kayu yang pohon ditanami dibuatlah kapal, dan di situ Allah memerintahkan ya pengikut Nabi Nuh itu disuruh naik, termasuk hewan-hewan yang pasangan itu. Nah, di sini disebutkan, Allah itu menyebutkan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah yaitu ya Allah telah menyelamatkan nenek moyang mereka, ya nenek moyang mereka yang membersamai yang membersamai, yang mendampingi pengikut Nabi Nuh ya. Hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun ya, nenek moyang mereka ya, aba'uhum al-usul ya. Nenek moyang mereka di kapal al-mashhuni yang penuh ya, safinatu Nuh ya, maksudnya kapalnya Nabi Nuh yang penuh sesak ya, karena muatannya tidak hanya manusia tapi juga hewan, segala macam hewan yang dan pasangan. Allahu a'lam bishawab.